지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Perkenalkan, nama saya Dewi Zubeda dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Baik, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari median modus dalam aplikasi Microsoft Excel. Sebelum kita mencari median modus dalam suatu data yang telah tersajikan berikut ini, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu median, dan modus. Median adalah nilai rata-rata dari suatu data, median adalah nilai tengah dari suatu data terurut, dan sedangkan modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak dari data yang telah tersaji. Langkah awal kita harus mencari mediannya terlebih dahulu. Jadi kita bakal isi data yang ada di spreadsheet berikut ini. Yang pertama itu kita median. Pastikan teman-teman sudah mengklik di bagian data yang akan kita cari atau median. Selanjutnya kita tekan sama dengan, baru kita ketik average. Setelah kita ketik average, jangan lupa kita buat tanda kurung. Nah, tanda kurung ini berguna untuk menunjukkan data mana saja yang akan kita cari mediannya. Setelah tanda kurung, baru kita masukkan data dari mana saja yang akan kita cari mediannya. Jika sudah, jangan lupa kawan-kawan tutup tanda tutup kurung, baru klik enter. Nah, nanti setelah klik enter maka akan muncul data dari pencarian otomatis, yaitu sebanyak 83,176471. Nah, dapat diketahui mediannya secara otomatis. Selanjutnya mediannya kawan-kawan, langkah pertama itu kita klik sama dengan tanda kurung, kita salah kawan-kawan, kita buat sama dengan, terus selanjutnya kita ketik median, baru jangan lupa buka kurung untuk menentukan data mana saja yang akan kita cari mediannya. Kita klik data mana yang akan kita cari mediannya sampai ke bawah. Setelah itu jangan lupa tutup kurung dan enter, dan secara otomatis akan muncul data mediannya itu 85. Begitu juga dengan modus kawan-kawan, kita klik sama dengan, kita klik mode, baru kita buat tutup kurung, kita pilih data yang bakal kita cari modusnya, baru jangan lupa tutup kurung dan enter. Langsung otomatis kawan-kawan median yang kita dapat, yaitu median nilai rata-rata dari suatu data tersebut secara otomatis, yaitu 83,176471. Mediannya juga dapat secara otomatis, yaitu 85, dan modusnya 98. Sekian kawan-kawan video mengenai mencari median dan modus dari suatu data dalam Microsoft Excel. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mencari median dan modus melalui data kelompok. Untuk data kelompok ini, agar teman-teman mudah, sebaiknya untuk kelas atas dan kelas bawah itu kita pisahkan kawan-kawan, seperti gambar yang telah tersampirkan berikut ini, yaitu untuk kelas bawah kita lampirkan secara terpisah, dan kelas atas juga kita lampirkan secara terpisah agar mempermudah bagaimana kita mencari FI-nya nanti kawan-kawan, teman-teman. Nah, jika sudah terpisah maka akan dapat gambaran seperti ini teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mencari XI dan F kali XI-nya kawan-kawan? Kan ini yang akan kita cari itu kan nanti kan. Nah, untuk mencarinya sangat gampang kawan. Untuk data ini kan itu memang sudah dari soal biasanya kawan-kawan. Nah, rumus XI itu bisa dapat kawan-kawan dengan sama dengan kelas atas di kita buka kurung dulu kawan-kawan, kelas atas ditambah kelas bawah, tutup kurung, kita bagi 2. Enter.
Nah, sudah dapat kawan-kawan, yaitu 47,5. Nah, untuk perhitungan ke bawah agar kawan-kawan tidak secara manual lagi, maka cukup klik saja ini tanda panah ini, kan sudah berbentuk tanda panah yang hitam ini, maka teman-teman tinggal klik dan tarik ke bawah teman-teman. Nah, maka sudah secara otomatis akan terisi teman-teman, atau sudah tercari secara otomatis kan teman-teman. Nah, untuk mencari F kali XI nya teman-teman itu sangat gampang, tinggal XI nya kita kali dengan XI. Nah, untuk cari gampangnya juga mudah kawan-kawan, tinggal klik sama dengan, kita klik yang di bagian FI yaitu bagian E4 dan kita kalikan dengan XI nya teman-teman dan enter. Nah, sudah dapat teman-teman. Sama seperti cara tadi, agar teman-teman tidak mencari secara manual atau satu-satu, tinggal tarik ke bawah, tunggu panahnya berbentuk tanda panah gini atau tanda tambah gini yang warna hitam tebal, tinggal teman-teman tarik ke bawah dan lepaskan. Nah, sudah akan secara otomatis terisi teman-teman. Sedangkan untuk mencari jumlah dari yang di bawah ini teman-teman, bisa secara rumus kita menggunakan rumus sum teman-teman. Sum, maka teman-teman tarik panah dari mana yang akan teman-teman jumlahkan dan ketik enter. Nah, sudah secara otomatis juga terjumlah teman-teman. Begitu juga dengan XI teman-teman, kita klik sum dan kita tarik dari mana yang akan kita jumlahkan teman-teman, dan klik enter, jangan lupa teman-teman. Nah, kalau sudah terisi semua teman-teman, selanjutnya tinggal kita mencari miannya kawan-kawan, karena semua data untuk dari rumus miannya sudah ada teman-teman. Sedangkan mian kan x bar sigma f1 dikali xi per sigma fi. Nah, untuk mencari miannya teman-teman, tinggal teman-teman klik sama dengan yang sigma fi kali xi, kan kita sudah mendapatkan itu teman-teman. Yang tadi sudah dapatkan kita ini jumlahnya teman-teman, yang kita cantumkan nanti yang bagian jumlahnya teman-teman, yaitu bagian G12 yaitu 6764. Teman-teman klik, sesudah teman-teman klik sama dengan, baru kita bagi dengan yang F1 nya FI nya teman-teman, yaitu 100 kita bagikan, klik enter, jangan lupa teman-teman. Nah, miannya sudah kita dapatkan teman-teman, yaitu 67,54. Simpel kan teman-teman kalau secara Excel nya. Baik, selanjutnya kita akan mencari modus dalam data kelompok, dan untuk datanya kita masih mengambil data yang tadi teman-teman. Nah, untuk rumus modus sendiri yaitu batas bawah ditambah dalam kurung D1 dibagi dengan D1 tambah D2 tutup kurung dikali dengan P. Nah, untuk keterangannya BP atau PB itu sama teman-teman, bisa kita edit terlebih dahulu. Jadi itu sama dengan batas bawah kelas modus, sedangkan D1 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, sedangkan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya, dan P itu untuk panjang kelas atau intervalnya teman-teman. Nah, sebelum kita mencari modusnya, terlebih dahulu kita harus mencari TB-nya dulu teman-teman. TB itu kan batas bawah kelas modus, maka batas bawah kelas modus kita kurangi dengan 0,5 teman-teman. Jadi bisa langsung saja sama dengan batas bawah modus kita kurangi 0,5 teman-teman, sama dengan
Nah, jika sudah dapat seperti ini, langsung tarik aja ke bawah teman-teman, nanti langsung terisi secara otomatis. Sedangkan untuk BA itu batas atas kelas modus teman-teman. Nah, langsung saja sama dengan batas atas modus kita tambahkan. Nah, berbeda dengan yang batas bawah modus tadi kita kurangkan, maka batas atas kita tambahkan teman-teman. Kita tambahkan dengan 0,5 langsung bisa teman-teman tarik ke bawah. Nah, jika sudah mendapatkan ini, maka selanjutnya kita harus mencari D1 nya teman-teman. D1 tadi itu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kita harus cari dulu frekuensi yang paling sering banyak muncul di sini teman-teman, itu frekuensi yang nomor 20. Agar mempermudahnya kita tandai dulu teman-teman, kita kasih warna dulu agar mempermudahnya kalau itu frekuensi yang paling sering muncul teman-teman. Nah, rumusnya itu di bagian D1 ini sama dengan frekuensi yang sering muncul kita kurangi dengan frekuensi yang sebelumnya, yaitu 13. Enter kan dapat 7. Nah, untuk D2 itu kan selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya, berarti sama dengan kita klik yang frekuensi kelas modus paling banyak dan kita kurangi dengan frekuensi setelahnya, sama dengan dapat 5. Sedangkan P itu panjang kelas interval, jadi panjang kelas interval ini kita mencarinya yang ini tadi teman-teman, yang TB dengan BA ini itu bisa teman-teman kurangi. Teman-teman bisa boleh mengambil data yang mana saja asalkan yang batas kelas atas dan kita kurangi dengan batas kelas bawah. Contohnya seperti teman-teman, teman-teman klik sama dengan, yaitu klik yang batas atasnya teman-teman kurangi dengan batas bawahnya, enterkan dapat 6. Kalau teman-teman tidak percaya bisa coba ambil data acak, misalnya kita ambil yang paling pertengahan lah, sama dengan batas atas kita kurangi dengan batas bawah, enter, kan hasilnya tetap 6 teman-teman. Oke, selanjutnya kita mencari modus. Nah, karena sudah kita mendapatkan D1, D2 dan P nya, untuk modusnya, untuk mencari modus langsung kita masukkan ke dalam rumus saja teman-teman. Yang pertama itu TB nya itu batas bawah kelas modus, bisa kan kita tadi sudah kita tandai teman-teman, berarti dia 74,5 yang batas bawah kelas modusnya TB nya ini. Jadi sama dengan batas modus bawah ditambah, kita buka kurung teman-teman, D1 kita bagi, buka kurung lagi, D1 ditambah D2, jangan lupa tutup kurungnya 2 teman-teman. Ini nanti berguna biar mempermudah, biar rumus dalam Excel itu mudah membacanya teman-teman. Baru kita kali dengan P nya, baru kita enterkan. Nah, didapatkan dengan maka kita akan mendapatkan modusnya, yaitu 78. Baik, selanjutnya kita akan mencari median dari data kelompok menggunakan Microsoft Excel. Saya masih menggunakan data yang sebelumnya, data yang untuk modus atau yang tadi. Sebelum kita mencari median, rumusnya ada, yaitu rumus median yaitu sama dengan TB atau batas bawah kelas median ditambah P atau panjang kelas atau interval dalam kurung N per 2 dikurang F per F kecil. Kalau untuk keterangan, TB itu batas kelas bawah median, dan F atau FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil frekuensi kelas median, dan P panjang kelas intervalnya. Nah, sebelum kita mencari kelas median maupun FKS atau P nya, saya tegaskan lagi, P nya itu sama mencarinya dengan video yang sebelumnya, yaitu modus, yaitu panjang kelasnya yaitu 6 tadi, kita langsungkan saja buat 6. Maka selanjutnya kita carikan dulu FK nya atau frekuensi kumulatifnya.
Untuk frekuensi kumulatifnya itu rumusnya itu kita hitung semua frekuensi yang ada di tiap kelasnya. Maka kalau untuk yang pertama itu sama dengan kita hitung frekuensi dari kelas pertama yaitu 14 itu tetap sama. Sedangkan untuk frekuensi untuk kelas keduanya atau frekuensi kumulatifnya itu sama dengan kelas pertama tambah dengan kelas kedua. Teman-teman, sedikit ada kesalahan, kita ulang lagi. Itu untuk yang kelas kedua bisa kita buat sama dengan kelas pertama kita tambahkan dengan kelas kedua, frekuensinya yang kita tambahkan ya teman-teman, baru kita enterkan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa menggunakan rumus sum, yaitu kita tambahkan dari kelas pertama sampai kelas ketiga kita enterkan. Begitu juga sampai kita ke bawah kita gunakan saja rumus sum. Kelas pertama kita tambahkan sampai kelas keempat, begitu juga selanjutnya ke bawah teman-teman. Kelas pertama kita tambahkan sampai kelas kelima, lanjut ke bawah. Kelas pertama kita tambahkan sampai kelas keenam, lanjut ke bawah. Kelas pertama kita tambahkan sampai dengan kelas ke-7, dan kelas terakhir dari awal kelas pertama sampai kelas ke-8. Nah, untuk memastikan jawaban teman-teman benar ialah bahwa nanti jawaban akhirnya itu akan sama dengan jumlah frekuensi dari setiap kelasnya, yaitu 100 teman-teman. Nah, untuk mencari FKS-nya, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, alangkah baiknya kita mencari kelas mediannya dulu teman-teman. Kelas median itu kan N per 2, karena kelas kita jumlahnya ada 100, maka kita bagikan 2, yaitu sama dengan 100 kita bagikan 2, sama dengan 100 kita bagi 2. Nah, 50 teman-teman. Kalau sudah dapat sedikit salah tempat, sama dengan 100 kita bagi dengan 2, itu 50. Nah, kalau kelas mediannya kita sudah dapat 50, maka untuk mencari FKS-nya itu mudah teman-teman. Itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, dari kelas median ini kan kita sudah mengetahui bahwa kelas mediannya 50. Kita cari di frekuensi kumulatifnya mana angka yang mendekati 50. Kalau bisa angka yang melebihi 50, maka ada 63, 83, 98, dan 100. Angka mana yang kita pakai? Angka yang paling mendekati 50, yaitu 63. Kita tandai terlebih dahulu biar lebih mudah untuk menentukannya nanti. Ini sudah 63 teman-teman. Nah, angka mana yang kita dapatkan? FKS itu tadi dibilang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sedangkan kelas mediannya 50, kalau di frekuensi kumulatifnya 63, maka kita ambil yang 47 karena sebelum kelas median letaknya kan 47, langsung saja ketik 47. Nah, jika sudah mendapatkan FKS-nya, P-nya juga sudah dapat, kelas mediannya, maka bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Dalam rumusnya itu TB batas bawah kelas median, yaitu sama dengan 68 kita bagi, kita tambah dalam kurung kelas mediannya tadi kan sudah dapatkan, atau yang N per 2 atau 100 per 2 tadi, maka berlebih mudah kita buat 50 saja. Untuk mempermudah teman-teman nanti, sebelumnya kita buat tanda kurungnya ada 2 untuk yang N per 2 bagi F nya nanti teman-teman. Jadi 50 dikurang dengan F nya F nya tadi ada 16. Nah, jika sudah kita dapatkan semuanya, maka langsung saja kita masukkan ke rumus median, yaitu sama dengan
TB nya itu batas kelas bawah median yaitu 68. Kita tambahkan, kita buat dalam kurung 2 kali untuk mempermudahnya untuk N per 2 bagi F, karena N per 2 nya itu kan 100 bagi 2 sama dengan kelas median yaitu 50. Kita kurangkan dengan F atau FKS nya yaitu 47. Kita tutup kurung dulu, kita bagi dengan F nya yaitu frekuensi kelas median, yaitu ada 16 di sini. Baru kita tutup kurungkan lagi, baru kita kalikan dengan P nya teman-teman. Kita enterkan, dapat mediannya 69,625.